Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi ini raket sudah disetting grip bawaannya Optima, ini gripnya karet bawaan dari Shiken. Terus kebetulan sebenarnya saya pakai Yonex X-Pol 65, dapat senar bawaan tapi hendak saya pasang. X-Pol 65 ini enak ya senarnya ya, dan cukup lumayan lah, maksudnya durabilitasnya cukup lumayan. Raket ini karena saya punya 88D Pro dan 88D Game, raket ini memang saya juga pernah pakai Arsaber 11 Pro ya, tapi pinjem punya teman. Jadi raket ini tuh framenya seperti 11 Pro, tapi kalau karakternya memang lebih mengarah ke 88D Pro ketimbang 11 Pro. Karena 11 Pro itu teman-teman nggak tahu settingan apa yang dipakai, material apa yang dipakai, jadi 11 Pro itu kalau dibuat kontrol dan drive, raketnya itu masih stiff, jadi masih bisa ngikuti untuk permainan cepat, drive terus kontrol gitu kan. Karena kan raket medium stiff itu enak bisanya buat kontrol, beda dengan raket fleksibel. Kalau fleksibel itu kan kadang-kadang, apalagi kalau terlalu fleksibel, itu susah ngontrolnya, apalagi yang model-model chop dengan gerakan cepat gitu ya. Nah tapi kalau 11 Pro itu karakternya teman-teman, kalau dibuat drive itu juga masih bisa oke, tapi pada saat digunakan untuk smash ngeflex teman-teman. Jadi teman-teman, Arsaber 11 Pro itu ya, karakternya itu yang saya rasakan secara pribadi ini ya, mungkin teman-teman merasakannya beda lagi ya. Jadi 11 Pro itu karakternya kalau buat drive bola-bola atau buat lob, bahkan lob ya mungkin ya, itu masih kerasa medium stiff. Tapi kalau teman-teman smash full power, bukan setengah smash ya, benar-benar smash full power, itu shaftnya itu seperti fleksibel sehingga menambah power teman-teman. Jadi settingan 11 Pro itu kalau menurut saya raket yang emang enak luar biasa ya. Jadi dibuat mode stiff bisa, dibuat mode flex juga bisa. Dalam artian gini teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan power yang luar biasa, 11 Pro itu masih bisa mengakomodir kekuatan teman-teman, jadi masih bisa fleksibel sehingga menambah dorongan gitu kan, seperti ketapel gitu ya, mendorong, menarik dan mendorong gitu ya. Tapi kalau dibuat adu drive lob itu masih, atau setengah smash itu masih kerasa medium stiffnya, itu masih kerasa, dan dibutuhkan kalau dalam kondisi adu drive, raket medium stiff itu enak karena pasti buat swing cepat. Nah kalau Shiken Sonic 12 ini karakternya memang framenya seperti S11 Pro ya, bawahnya seperti lonjong, atasnya lonjong, tengahnya mau bulat seperti telur. Dan kalau teman-teman biasa pakai raket box, aero box atau aero gitu ya, yang berbeda lah bentuknya, itu mungkin akan adaptasi lagi untuk kontrol, untuk flashing, untuk drop shot mungkin, atau untuk serve gitu juga ada perlu adaptasi. Kalau smash itu saya rasa semua model raket apapun kalau smash itu nggak terlalu masalah ya, karena kan itu pukulan ya, pukulan cepat, berbeda dengan drop shot yang memang membutuhkan teknik mengontrol bola dengan apa namanya, dengan gaya-gaya raket mungkin seperti netting atau apa, atau flashing atau deception netting gitu ya. Jadi kalau karakternya memang raket ini lebih mengarah 88D Pro ketimbang ke 11 Pro. Tapi kalau
kalau apa namanya face-nya ini, bentuk frame-nya ini, tampilannya ini lebih mengarah ke 11 Pro. Raket ini untuk ukuran harga 400.000, untuk ukuran ini tadi belum saya coba di lapangan, tapi hanya untuk latihan tamplekan di tembok seperti adu drive gitu ya, atau defense tembok refleks gitu ya. Raket ini untuk ukuran harga 400.000 ini nggak nyangka juga ya, nggak kerasa geternya ya, terus juga kerasa materialnya juga cukup solid loh untuk harga 400.000 loh ya, bukan untuk harga jutaan, 2 juta ke atas ya. Saya bilang untuk harga 400.000 raket ini cukup solid, terus geternya juga minim teman-teman. Cuman tadinya kosmetiknya, saya kira kosmetiknya ini bagus gitu ya, seperti kayak Expose 70 yang saya punya itu pernah benturan keras, tapi benar-benar catnya itu hanya sedikit ada dent. Nah sekilas tadi aku ngelihat catnya ini tuh kelihatan bagus. Kemarin kebetulan juga ada insiden lah, menyenggol gitu ya, insiden daerah sini ya, itu seperti ngelupas teman-teman dikit. Tapi gini teman-teman, apa yang diharapkan dari raket 400 sampai 500 ribuan, maksudnya mohon maaf, bukan saya meremehkan raket 400-500 ribuan, tapi kalau teman-teman mengharapkan raket 400-500 ribuan, raket di bawah 1 juta dengan kemampuan seperti raket 2 juta ke atas, itu tidak masuk akal teman-teman. Jadi dengan kualitas yang memang di sini tidak tertera material apa, terus teknologi apa, nggak tertera. Tapi yang saya harapkan untuk harga raket 400 ribuan ini, pukulannya cukup solid dan getarannya juga minim. Dan jarang ada raket di bawah 500 itu stiff tapi masih enak untuk dipakai swing. Biasanya ada raket stiff tapi dibuat swing itu benar-benar berat, gak enak. Saya beberapa kali pernah saya pegang, punya rekan badminton gitu ya, jadi memang stiff tapi juga memang berat dan itu pun pukulannya juga nggak enak-enak banget gitu loh. Tapi kalau ini tuh memang belum saya pakai di lapangan ya, tapi kalau untuk drive defense tadi di tembok itu juga oke loh teman-teman, ini cukup solid, terus getarannya juga minim juga, tapi berpengaruh juga karena senar ya, karena senar yang dipakai ini juga termasuk senar high end nya Yonex ya, yaitu Expol 65. Itu juga berpengaruh teman-teman. Kalau teman-teman sensitif soal senar itu juga pengaruhnya juga lumayan gede loh teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang sensitif dan peka ya, badminton lovers, pecinta raket, pecinta badminton gitu, saya yakin pasti merasakan perbedaannya. Senar murah, raket murah gitu, itu berbeda. Kadang-kadang memang ada bahkan atlet aja ya, yang dari kecil sampai gede masih aktif, kadang-kadang berpikir bahwa raket murah, raket mahal nggak ada bedanya, yang penting skill. Ya nggak salah juga, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Kalau Taufik Hidayat pakai raket 300.000 lawannya bapak-bapak yang baru main badminton setahun, ya tetap menang Taufik Hidayat walaupun bapak-bapaknya pakai raket 5 juta sekalipun atau limited edition yang seperti apa gitu. Tapi yang dimaksud di sini itu kalau lawannya sebanding, umpamanya nih Lee Chong Wei dan Lindan lah, anggap aja mereka di level yang benar-benar setara 50-50. Bayangkan kalau Lindan tiba-tiba ganti pakai raket harga 200-300 ribu, lawannya Lee Chong Wei dengan raket terbaiknya Yonex yang sesuai dengan spesifik yang diinginkan Lee Chong Wei. Coba apakah Lindan masih bisa menang dengan peluang menang yang sama dengan Lee Chong Wei gitu, kalau dibandingkan dengan harga raket yang berbeda yang dipakai? Saya rasa juga
Nggak bisa, tetap mesti ada bedanya. Yang dimaksud ada bedanya itu raket mahal dengan murah itu kalau teman-teman levelnya benar-benar seimbang. Ibaratnya kalau single mungkin 10 kali game pertemuannya mungkin 55, 45 gitu. Tapi kalau dari awal memang levelnya berbeda, mau pakai raket mahal yang nggak bisa main, atau yang nggak bisa main pakai raket mahal, raket murah pun juga nggak ada bedanya. Maksud saya itu ada perbedaan raket murah dan mahal, ada perbedaan senar murah dan mahal jika level teman-teman lawan main teman-teman itu benar-benar di level yang sama, seimbang. Tapi kalau perbedaan dari awal memang sudah berbeda level, berbeda kasta mainnya ya, mau pakai raket mahal apapun atau senar mahal apapun juga nggak akan berpengaruh. Yang jelas teman-teman badminton lovers, memang pecinta badminton, pecinta raket, pecinta badminton yang benar-benar peka, benar-benar sensitif terhadap raket, saya akan bilang menurut pengalaman pribadi saya selama saya pernah main badminton atau latihan badminton, ada perbedaan senar dan raket mahal dengan senar raket murah. Adapun raket mahal itu juga cocok-cocokan, raket murah juga cocok-cocokan teman-teman. Umpamanya teman-teman adalah tipikal pemain depan yang benar-benar suka raket headlight ya, tiba-tiba dikasih raket mahal dengan tipikalnya Astrox 99 Pro atau Astrox 100 ZZ Kurenai misalnya, ya gak akan cocok. Saya maksudnya feelnya teman-teman gak akan dapat. Sebaliknya kalau teman-teman pakai raket murah tapi hit like dan sesuai dengan karakternya teman-teman, ya bisa jadi itu nyaman. Jadi ada banyak faktor teman-teman. Raket mahal belum tentu cocok dengan pemula, ya belum tentu juga memang. Sebaliknya ada juga raket mahal cocok dengan karakter atlet, ya bisa juga, macam-macam teman-teman. Yang jelas raket itu yang pertama adalah cocok-cocokan, yang kedua adalah skill dan budget, itu semua berpengaruh teman-teman. Itu aja teman-teman cerita saya sekilas membandingkan ya. Saya nggak bisa membandingkan secara spesifik Asa 11 Pro dengan Sonic Siken 12 ini karena saya belum pakai di lapangan, apalagi main full game, jadi belum bisa membandingkan secara pasti, tapi hanya sekilas gambaran aja berdasarkan saya tampilkan ini. Karena kebetulan minggu-minggu ini di gor tempat saya main ada kejuaraan resmi, yaitu Kejur Cup, sehingga saya belum ada jadwal untuk main. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.